Shalom aleihim bisem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta BBS mau melanjutkan usulan dan keprihatinan saya. Memang ini kita buat dalam dua video. Video pertama sudah kami launch, yaitu tentang pembentukan Wakil Menteri Agama Kristen. Kali ini pembahasan kita adalah Kristen bisa merubah Muslim radikal. Nah, saudara-saudara, Kristen bisa merubah Muslim radikal. Kita tidak bisa ditutupin ada dari kelompok Muslim yang radikal. Pak, sebelum Pak Pendeta bicara, ada bukti belum? Saya sudah ketemu dengan para ustadz yang radikal. Yang radikal itu yang keras. Ketemu, apa yang dia lakukan? Dia nanya hal-hal yang radikal yang selama ini tentang kekristenan. Sudah lama, lalu terkumpullah 300 pertanyaan yang semua sudah saya jawab. Tepatnya 297 pertanyaan. Saya kumpulin karena sudah sekitar 2,5 tahun ya. Apa endingnya? Endingnya mereka yang radikal di depan saya sudah berpeluk-pelukan. Oke Pak, kita saling menghargai. Nah, ini dia. Inti dari semuanya itu adalah bagaimana membuat saudara-saudaraku umat muslim dari radikal menjadi oke Pak, kita saling menghargai sesama manusia, sesama umat yang beragama. Itu dia. Siapa yang bisa melakukan? Kristen Pak. Kalau kiai ketemu kiai menasehati kiai, nggak akan bisa Pak. Perang ayat Pak, perang dalil. Dalilmu mana Pak Kiai? Dalilmu mana? Perang dalil. Ulama nasihatin ulama, perang dalil Pak. Tapi kalau ulama, ustadz, mu'alaf dinasihati sama pendeta Kristen, pendetanya pakai Alkitab, itu baru bisa Pak. Sasarannya apa Pak? Supaya yang radikal menjadi toleran. Radikal itu kan intoleran, tidak toleran menjadi toleran. Bapak Ibu Saudara, kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Karena pangkal masalahnya adalah yang disebut intoleransi, tidak toleran. Mereka berpandangan bahwa negara ini harus satu agama. Agama kami yang benar. Boleh nggak sih Pak sebenarnya dengan keyakinan yang kuat meyakini agama kami yang benar? Boleh Pak, untuk intern harus begitu. Tetapi keluar ekstern yang benar harus toleran. Coba lihat kitab masing-masing, ada nggak yang keluar itu tidak toleran, ada nggak? Tidak ada satupun. Tokoh-tokoh di dalam kitab kita, nabi, rasul, tidak ada memberi contoh tidak toleran, tidak ada. Bagaimana kok dipelintir menjadi tidak toleran yang harusnya toleran, Saya juga bertemu dengan beberapa tokoh-tokoh dari saudara-saudaraku umat muslim yang toleran, ada organisasi-organisasi besar, ini toleran, dia bisa menerima negara Pancasila yang mengakui keberagaman, bisa. Oke, mengapa akhirnya berujung kepada pemerintah? Akhirnya pemerintah ini menjadi sasaran. Kenapa? Karena pemerintah dianggap toleran. Makanya begitu pilkada ada calon yang kira-kira disusupin tidak toleran didukung, yang kelompok-kelompok intoleran ini dukung semua nih, Ustadz itu ketahuan nanti ke situ. Kalau Ustadz ini tidak toleran, dia dukung tokoh-tokoh yang nanti ujung-ujungnya tidak toleran. Begitu saudara ini sudah terjadi. Bahkan saudara-saudara kita lihat aparat keamanan saja Pak sudah dirasukin intoleran. Betul? Betul. Aparatnya termasuk istrinya di rumah.
Ya, berapa kasus gitu. Kalau sudah begitu Pak, itu seluruh rumah tangga intoleran Pak. Ya suaminya, ya istrinya, ya anak-anaknya. Bagaimana kita bisa melihat anak-anak umur belasan tahun sudah rela jihad mati coba. Kami berjihad mati pun. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena ruang untuk intoleransi belum ada yang bisa untuk mereduksi. Kami Kristen justru bisa, Pak. Sudah kami buktikan loh, Pak, ya. Ya, itu sebabnya pemerintah dijadikan sasaran karena pemerintah dianggap toleran, sedangkan maunya dia kan semua itu harus satu aja, keyakinan kita, ya. Pak, Bapak Ibu Saudara ya, ketika seseorang intoleran, gitu, pokoknya tidak ada agama lain yang boleh ada di negeri kita kecuali agamaku gitu ya. Itu harus ketemu sama kita umat Kristen. Tapi ingat Pak, Kristennya harus Kristen yang Alkitab. Kalau Kristen yang di luar sana seru Pak, berantem seru. Harus jadi Kristen yang Alkitab baru bisa ya. Baru bisa. Nanti dia akan tanya Pak, akan tanya banyak sekali dan disitulah kita menjelaskan kenapa orang Kristen tidak ada yang berontak kepada negara, betul nggak? Kalau jelasinya pakai Alkitab Pak, biar dia keras seperti apa, dia tidak akan berontak. Oke Pak Pendeta Henry Tan, karena Anda menjawab dan Anda tertulis di Alkitab ini jawabannya. Ya kami tidak bisa apa-apa wong tertulis. Yang tadinya galak banget Pak, jadinya apa? Jadinya oke Pak, kita saling menghormati. Ya, baik, itu Bapak Ibu Saudara yang ingin saya sampaikan. Jadi 2 video, satu sudah kami tayangkan, ini video kedua. Kristen bisa untuk merubah yang radikal jadi toleran, yaitu bisa merubah itu ya. Justru dari Kristen Pak ya. Jadi kami ulangi lagi, Kristen siap untuk melakukan itu, yaitu supaya apa? Supaya kita bisa berbangsa dan bernegara dengan lebih baik dan Pancasila itu melindungi semua. Ya, jangan lupa kami usulkan yaitu dibentuk Wakil Menteri Agama Wamenak Kristen. Kami siap untuk itu karena kami hanya Alkitab, ya, tidak pakai tafsir Pak, 0% tafsir. Jadi semua yang kami bicarakan nanti harus bisa di cross check dengan Alkitab. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus yang benar. Shalom Aleichem, Bisem Yeshua Mashiach, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta, BPS, haleluya. Amin.